Assalamualaikum warahmatullah. Dengan buka surah Al-Hajj. Surah apa? Qalqalahnya mana? Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj, ayatnya sabar dulu, tak ngerpek. Ayat yang ke-46. Ayat berapa? 46. Allah Ta'ala berfirman, sampun ditulis? Surat apa? Al-Hajj. Ayat berapa? 46. Allah nulis di dalam Al-Quran ini, Bu. Allah berfirman yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad tersampaikan kepada kita, itu ternyata sawang sinawang gak mesti elek. Orang itu saling melihat, itu tidak mesti buruk. Ternyata kalau yang dia lihat adalah orang-orang yang derajatnya jauh di bawah dia, maka ngeliat sawang sinawang itu malah ngelegak niati. Walah, uripku susah, tibakno enek sing luwe susah. Walah, bojoku melarat, tapi sabar, koncoku bojone sugih, tapi awake remuk digepuki bendino. Yo, contohnya tidak harus itu, tapi maksudnya bagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk berjalan. Tujuannya apa? Supaya kita punya hati yang terbuka, supaya kita punya mata yang memandang, supaya kita punya telinga yang bisa mendengar, untuk kita ini merasa ternyata dunia ini memang tempatnya ujian. Angkat tangan. Sing gak tahu kena ujian belas. Angkat tangan. Coba. Ujian itu, Bu, bukan pilihan kita. Yang milihkan siapa? Allah. Kalau pilihan kita, Bu, saya milih diuji dengan kaya. Saya milih diuji dengan apa? Kaya. Mungkin kalau kita bisa milih, tapi kan kita tidak bisa milih. Tadi pagi saya kan nginep tadi malam di rumahnya Pak Kelik. Saya itu ngomong sama teman-teman, iki mulih kok omai Pak Kelik mulih melarat awake dhewe ini, saya bilang. Kenapa? Karena yang diceritani Pak Kelik itu duit gede kabeh. Masya Allah. Oh, saya mikir, lu tanah ya, oh ya Allah bangunan, ya Allah emas 8 kilo, ya Allah. Itu semakin saya dengar tambah kerasa melarat. Saya ngomong sama teman-teman, iki mulih melarat awake dhewe iki asli ya. Bondo pancet tapi rosonin tek. Kenapa? Kerungu sing emas 8 kilo. Saya membayangkan sak gramnya bingung, sak gram itu sak piro itu bingung saya. Ini 8 kilo. Panjenengan punya 8 kilo? Enggak punya? Bah, ya Allah podo. Sudah nasib kita sama. Nah, maka apa yang Allah minta ibu-ibu sekalian, supaya kita tidak merasa menjadi orang yang paling menderita. Itu loh yang seneng ngeluh-ngeluh di status itu loh. Hidup kok begini amat aja nggak begini hidup. Kok aku terus, tonggoku kapan? Kok ujiannya melarat terus, ujian sugihe kapan? Yang suka masang status gak enak itu loh. Apa Anda kira kalau orang lain baca bakal ndongakne api? Enggak, orang lain baca keplok-keplok. Syukur kapokmu ngene iku kakean pamer, gak usah flexing. Nah, panjenengan percuma, Bu, dikasihani manusia tidak merubah apapun. Tulis, dikasihani manusia tidak merubah apapun. Paling manusia mek ngomong ini tok, ya Allah Mbak yo melok prihatin yo Mbak, melok bayari utang yo ndak. Kalau panjenengan sakit melok ngerasa lorone ya ndak. Kalau panjenengan di rumah ndak ada makanan, pas keluwen ngirimi makanan, ya belum tentu. Nah, maka karuan panjenengan kalau merasa sesuatu ada yang tidak nyaman, langsung lapor kepada siapa? Nah, karena Allah itu 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam sepekan, itu senantiasa on duty.
Ngerti pora muntilan on duty. Senantiasa apa artinya? Standby. Masya Allah. Bahasa panjenengan kok keren loh Bu. Senantiasa apa? Standby. Bahkan Allah itu tidak pernah menutup pintunya untuk seorang hamba yang mengangkat tangannya. Mau siang, diterima sama Allah. Rodok sore, Allah dengerin. Menjelang maghrib, Allah dengarkan dengan baik. Apalagi nanti ba'dal maghrib sambil nunggu azan Isya, panjenengan sambil doa berebes mili meripate banyu. Coba meripate metu luwe nangis. Allah terima, apalagi kalau panjenengan mengeluhkannya di sepertiga malam yang terakhir, ketika suami tidur, anak-anak tidur, teman belum ada yang aktif WA-nya, panjenengan mau curhat sama siapa? Tembok. Kon kok menengahi mbok jawab penaku mbok. Nah kan tidak mungkin. Suami tidur, anak tidur, teman ditelepon dorong diangkat. Maka panjenengan mau mengeluh sama siapa? Kepada Allah. Nah sekarang kita baca ayatnya Bu. Ini muqaddimah. Cek panjenengan gak ngerasa wong paling soro di dunia. Nanti tak cerita nih. Lihat ayatnya. Al-Hajj 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi. Mengapa mereka tidak mau berjalan di muka bumi? Allah tanya, kene opo sampean kok gak melaku-melaku? Kenapa Anda kok tidak pernah memperhatikan tentang dunia ini? Kenapa kok tidak melihat artis ini ketoke mentereng ternyata suaminya selingkuh? Anda kenapa tidak ngelihat orang kaya itu ketoke mentereng ternyata anaknya diuji dengan narkoba? Panjenengan kok ndak ngelihat orang kaya sebelah sana Allah uji dengan penyakit yang parah? Panjenengan kok nggak ngelihat presiden yang sedang ngurusi Indonesia ternyata pikirannya juga berat? Nah maka oleh Allah diminta afalam yasiru fil ardi. Allah minta kita itu tadabbur, meripat telinga, hati, pikiran, akal. Allah minta gunakan untuk melihat dan mempelajari. Tujuannya apa? Ayat berikutnya. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Supaya apa? Hatimu itu berakal. Atine kroso lek wong soro gak cuma awake dewe. Disuruh ngelihat. Maka tidak tahu saya pernah ngomong atau belum di Salima ini. Saya itu pernah ngasih saran kepada ibu-ibu di Malang ketika membagikan kotak Jumat berkah. Di Muntilan ada yang setiap hari Jumat bagi-bagi nasi gratis. Nah, itu saya sarankan di Malang, Dumen, bagikan di rumah sakit umum daerah. Itu kamar sing paling elek. Yang satu kamar isi 8. Yang sebelah sana jerit, oh. Yang sebelah sini panas. Yang sebelah sini waktu jeru ram. Kayak mau ditarik malaikat rasanya ya. Yang sebelah sana lagi pijet ono sikilku. Satu lagi sebelah sana gegerku panas. Sak ruangan semuanya kesakitan. Yang jaga tahu Bu, pakai karpet tipis di sore kasur, gowo termos, gowo bantal, melastiki es teh, ya Allah. Nah, maka saya sarankan ibu-ibu di Malang kalau mau bagi-bagi, insya Allah lebih manfaat, bagikan ke tempat itu, supaya mereka nanti makan siang tidak perlu beli keluar. Sudah panjenengan kirimi, tapi ngirimnya lauknya sing pantes, iya ndak? Lauknya apa? Yang pantas, ya dikasih ada ayamnya mungkin, atau kalau bisa ya ada daging manusia dia bagi sebelah mulai. Ada ayamnya, ada sayurnya. Kalau perlu dikasih botol minumannya. Nanti ketika panjenengan masuk ke sana, panjenengan kasihkan kotaknya, panjenengan sambil doakan, Mbak, saya doakan nggih, mudah-mudahan panjenengan oleh Allah disukani sabar,
panjenengan sama Allah disukani husnudzon, panjenengan doanya diterima, yang sakit oleh Allah diberi Nah itu loh Bu, itu perintahnya Allah, bukan jalan-jalan kemana, rekreasi yuk Kilen Lepen. Apa KL? Pernah? Sini. Kuala Lumpur belum pernah? Ayo rekreasi Salimah yuk. Sawah. Oh ada lepennya tadi ya. Ayo insya Allah kita nyewa pesawat yuk, jalan-jalan ke Kuala Lumpur yuk. Kuala Lumpur apa umroh? Insya Allah, amin. Yakin diijabah sama Allah. Mudah-mudahan, amin. Nah sudah, itu perintahnya Allah. Supaya apa? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, supaya hati kita ini urip. Ustazah sehat? Masya Allah, saya kira tadi ngajinya di sana Ustazah. Saya lihat loh, kok salah tempat Pak Kele ini. Tapi kok rame. Suami sehat? Kirim salam gih. Nah sudah, supaya hatinya hidup. Supaya apa? Hatinya hidup. Kemudian au adhanu yasma'una biha, atau mereka punya telinga yang telinganya itu bisa mendengar. Mendengar itu macam-macam Bu. Ya mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan nasihat, mendengarkan keluh kesah orang lain, mendengarkan kisah sedih rumah tangga orang lain. Kupingnya dibuka. Yang didengarkan jangan gosip artis terus. Dr. Richard Lee. Nggak tahu? Wah kurang update. Loh kalau Ustadz info-info begitu harus masuk. Sehingga kalau ada yang tanya bisa jawab. Dan saya punya tim khusus ngecek gosip itu. Khusus dibayar kayak ngecek gosip. Ceken lambe turah, mak nyinyir. Apalagi itu? Apa? Silet, terus gaman, parang, graji. Subhanallah, panjenengan kok yo percaya Bu. Sudah, maka telinga jangan cuma digunakan mendengar berita. Oh pegatan kapok. Yo mesti Mbak, yo apa kak pegatan? Ratau masak. Bojone ku lek mulih Mbak Bayu, sidas terang, turun salin. Pegatan, Bapak nopo? Iku gak ket biyen wis api. Bojone iso ngempet iku jempol 14. Nah, coba telinga jangan dipakai untuk yang semacam itu. Atine rusuh, atine mati, atine loro. Maka yang pertama Allah katakan berjalanlah di muka bumi, lihatlah, pelajarilah, tadabburlah, jadikan sebagai ibrah dan hikmah supaya hatinya hidup, telinganya berfungsi. Terus Allah katakan apa? فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Allah bilang Bu, karena yang buta itu bukan mata, tapi yang buta adalah hati yang tersimpan di balik dada. Berarti orang itu Bu, lek kakean mengeluh, dia sebenarnya buta saja. Buta dari apa? Buta dari penderitaan orang lain yang jauh lebih menderita dibanding dia. Mungkin dia enggak pernah jalan lah, jalannya sama ibu-ibu sosialita terus. Jalannya sama ibu-ibu senam terus. Jalannya sama ibu-ibu shopping terus. Jalannya sama ibu-ibu yang senangannya dilu-dilu, Shopee. Pentiti HP-nya langsung tindung Shopee. Nanti di rumahnya baru Bu nutup pintu paket, tutup seket dibayar paket. Itu suaminya sampai ngelindure paket. Ngeluh suaminya. Kenapa? Pokat paket. Mana orangnya? Ayo angkat tangan. Oh panjenengan malah yang jualan. Cari korban ya. Jadi orang-orang itu kalau tidak beli paket panjenengan malah sedih ya. Doain Bu, mudah-mudahan rezeki suaminya lancar semua. Amin. Sudah? Maka Allah berfirman, yang buta itu bukan mata. Karena banyak orang yang mripate mboten saged ningali, matanya oleh Allah tidak diberi pandangan berupa mampu melihat, tapi hatine seger. Tahu ndak ada anak kecil di Saudi umur 8 tahun hafid Quran, matanya
buta, namanya Mujahid. Ketika ditanya sama bahasanya apa ya, host atau reporter gitu, ditanya sama siapa? Yang mau wawancara itu loh ya, ditanya, kepingin ndak Allah kembalikan pandangan matamu? Dibilang, sekarang sudah ndak. Dulu waktu pertama-tama saya masih kepingin, sekarang ndak. Kenapa ndak? Karena saya tahu hadis Nabi, man ibtalaitu bihabibataihi fasabar awwadtu lahumal jannah. Orang yang Allah uji dengan meripati, Allah bikin tidak bisa melihat, ternyata orangnya sabar, Allah ganti kedua mata itu dijamin surga. Yang kedua katanya dia, karena saya ini kalau matanya bisa melihat, belum tentu saya istiqomah apalan Quran. Berarti Allah bikin mata saya tidak bisa melihat karena Allah kepingin saya istiqomah baca Quran. Lihat, meripate buta tapi hatinya hidup. Panjenengan meripate pripun? Menyala, yang dibuka apa? Pagar laut 30 kilometer. Yang dibuka mengenai, kalau gosip artis apa sih yang terbaru ini, saya kok belum ngikut yang ya Bat? Sheila Shokiyah, kenapa itu? Ada apa? Oh, yang emasnya seagak-agak itu, yang dulu waktu pulang haji beli emas berkilo-kilo. Oh, beda lagi. Sudah, kalau yang ini belum. Ayo segera laporkan aja. Astagfirullah, saya kok ngaji di sini tok loh, dijak gosip ini. Di tempat lain tidak ada kayak gini, sudah. Maka ibu-ibu sekalian, apa yang Allah minta? Banyak orang yang matanya buta tapi hatinya melihat. Maka ketika dia oleh Allah diberi ujian, tetap dia bersyukur. Karena Allah, orang itu kalau diuji, Bu, tingkatannya 3. Nomor 1, sabar. Nomor 2, ridho. Nomor 3, syukur. Nomor 1 apa? Sabar. Sabar bagus enggak? Bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Apa itu? Ridho. Ridho itu bukan cuma sabar dengan ngempet, gak ngamuk, gak ngersolo. Tapi ridho itu apa? Wes pasrah. Gusti Allah, mboten nopo-nopo. Kula lilo. Saya ridho. Yang ketiga apa? Syukur. Sampai dikasih ujian malah matur suwun. Tahu ndak dalilnya? Ketika Allah mencabut nyawa anak dari seorang hambanya, bukan bapaknya yang dicabut, siapa? Anaknya. Itu sebelum nyawa anaknya dicabut, Allah kirimi malaikat, disuruh duduk di sana, suruh ngecek. Malaikat, tunggu dia. Nanti kalau pas nyawa anaknya dicabut, selesai dicabut, dengerin apa yang pertama kali dia ucapkan. Sudah, malaikatnya siap-siap, nyawa anaknya selesai dicabut. Ternyata orang tua yang anaknya meninggal tadi mengucapkan apa? Alhamdulillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata malaikatnya? Ya Allah, ini jamaah salimah top, luar biasa ya Allah. Dikasih ujian tetap memuji Allah. Terus Allah bilang apa? Ubnu li abdi baitan fil jannati wasammuhu baitul hamdi, baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku yang diuji tetap berterima kasih, yang diuji tetap bersyukur tadi, bangunkan untuk dia satu istana di surga dan kasih nama istana pujian, dan catatkan aku ridho sama dia selamanya. Coba. Itu kalau panjenengan, kalau jadi orang hatinya hidup. Nah, sekarang tak cerita nih. Banyak cerita sawang sinawang, tapi nyawangnya bukan orang yang di atas, tapi yang di bawah. Begini, Bu. Ini saya ceritakan bukan untuk aib. Ndak ada aib sama sekali. Saya ceritakan supaya apa? Kita ini ngerti, tiba non dunyo itu memang tempat Allah memberikan ujian. Nanti terima rapotnya di mana? Di surga. Apa dalam surah Al-Mulk? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Selesai.
Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan, untuk Allah melihat siapa di antara kalian yang ketika diuji amalannya paling baik. Berarti jangan ngarep dunia tanpa ujian. Maka ndak selalu bu dunia ki urusannya mek cinta terus. Urusannya bojoku ra tau ngomong sayang. Bojoku ra tau ngelus bathukku. Bojoku ra tau ngecup bun-bunanku. Itu kok nampaknya hidup Anda kok urusannya remeh banget sih bu. Mek mengeluhnya cuma urusan suami saya kalau datang ndak pernah cium tangan Ustadz. Wes talah, gayo tangan tekok plastik lho Bu, ambung ngono dhewe lak padha jane. Nah, kenapa sampai akhirnya hidup kita ini kok kesannya masalahnya remeh banget? Cuma masalah suami yang tidak ramah, suami yang tidak murah senyum, suami yang kalau ketemu tidak pernah menyenangkan. Kok kesannya urip kita ini ujiannya kok kecil dianggap besar? Padahal Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sip, tak cerita nih. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon seseorang. Ustadz, iki abahku loro Ustadz, umurnya 75. Jari dokter sakjane, ini saya pakai bahasa Jawa apa Indonesia apa Inggris? Kalau Jawa panjenengan seneng, kamera susah. Saya cek dulu. Kalau bahasa Inggris saya bisa, Anda enggak ngerti. Sombong ya. Astagfirullahaladzim. Begini, ndak boleh sombong. Yo ngerti. Ustadz kok dicandani. Stop. Gak beti kualat sampai. Astagfirullah. Ya, ndak boleh sombong ya. Sudah begini bu, begini bu. Ditelepon sama anaknya, Ustadz, iki abahku sakit. Bapak saya sakit. Dan saya tahu kenal sudah lama karena di Malang punya warung terkenal lah orang ini. Ya ekonomi bagus, segala macam bagus. Masya Allah. Sudah, katanya dokter, tidak ada penyakitnya. Ada sedikit di lutut pengapuran. Itu pun cukup disuntik dengan tidak tahu cairan apa, semacam pelumas, itu nanti bisa bertahan 2 minggu sampai 1 bulan. Dan itu gak kerasa loro, wong umur wis 75. Kalaupun maksa untuk kemudian operasi, pemulihannya belum tentu sukses karena tulangnya sudah tidak seperti tulangnya yang masih muda. Sudah. Terus abah saya ini Ustadz sing di rungokno iku ceramai antum bendino ndek radio, ndek YouTube segala macam. Ustadz mau ndak datang nyambangi abahku? Saya bilang, "Oh, dengan senang hati karena saya kenal juga dengan keluarganya saya kenal. Saya datanglah ke rumahnya, seger buger tapi gak gelem tangi tekok kasur. Seger. Ke kamar mandi berdiri bisa. Nanti kalau dia ada perlu manggil anaknya dengan suara yang tinggi juga bisa. Tapi kemudian Bu, mohon maaf boleh jadi memang yang rusak bukan lagi fisiknya tapi mentalnya. Kenapa mentalnya rusak? Gara-gara dia merasa dengan sakit tadi dia orang paling menderita sak dunyo. Dia merasa orang yang paling susah, yang paling berat ujiannya, sehingga fisiknya terpengaruh. Kudu turu gak oleh tangi, kudu dirumat gak oleh dewe, akhirnya terbentuk. Kenapa? Karena dia tidak pernah mencoba untuk ngelihat keluar. Ada orang yang sakitnya lebih parah tapi masih strength. Ya maaf ya, kalau bahasa Inggrisnya bukan strength. Kalau strong itu beda lagi. Anda tidak ngerti sih ya Allah. Mau nanti saya pulang ini, Umi saya ngamuk-ngamuk ini. Ceramah ping telu gak beres kabeh. Kemarin di Eskarima, tadi malam di teras dakwah, sekarang di Salimah. Nanti saya pulang siap-siap. Opo sih nak, ceramah kok koyok ngono nak. Isin diwasno ibu-ibu nak. Saya bilang, ibu-ibu gak duwe isin kok mas. Saya bilang. Nah sudah. Maka apa Bu? Kenapa kok kesannya penyakit ini semakin lama semakin parah? Kenapa kesannya orang ini kok menjadi orang yang paling tersiksa di dunia? Karena dia tidak mau keluar untuk melihat orang lain yang ujiannya jauh lebih berat. Nah maka sekarang kita lihat Bu, terlanjur cinta. Apa sikap kita? Lihat.
Jadi bagaimana kalau kemudian kita terlanjur nikah, wis kadung urip bareng, tidak jarang sudah punya anak, bahkan anaknya sudah lebih dari 1, dari 2, dari 3, tapi kok kemudian semakin dijalani kok semakin berat dan semakin berat. Karena dianggap kok suamiku ndak seperti dulu, sekarang kok berubah. Istriku kok ndak kayak dulu, sekarang kok mulai kasar, sekarang kok mulai cuek. Nah, maka ada beberapa poin. Tulis bagaimana menyikapi pasangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Bagaimana menyikapi pasangan yang tidak sesuai dengan. Ini katanya ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh gitu, iki ceramah opo, tak kira mang ceramah. Sabar, syukur, istiqomah, fadilah zikir. Lah kok saya urusan rumah tangga. Tidak apa-apa, tapi insya Allah ada manfaatnya. Sehingga nanti kalau ada orang yang punya kasus, panjenengan bisa apa? Minimal ison nuturi. Oh, aku tahu krungu biyen mbak ceramai waktu di majelis taklim salimah. Nomor 1, bagaimana menyikapi pasangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nomor 1, kembali seperti yang kita awali tadi, dunia ini adalah tempat ujian. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain. Panjenengan kok serius sekali sih Bu? Saya takut. Tenang aja Bu, ngelihatnya biasa aja, enggak usah takut serius saya. Tenang aja Bu, enggak usah ngotot. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Konsentrasi, wajah enggak perlu. Konsentrasikan pikiran dan hati. Kenapa mata ikut, pipi ikut, bibir ikut? Wedi saya di sini ya Allah. Ibu-ibu sebanyak ini pulang entek saya ini. Sudah. Apa Allah berfirman? Kami jadikan sebagian kalian untuk siapa? Sebagian yang lain. Sebagian yang satu untuk sebagian yang lain. Boleh suami untuk istrinya atau istri untuk suaminya. Boleh orang tua untuk anaknya atau anak untuk orang tuanya, atau menantu dengan mertuanya, atau besan dengan besannya. Apa yang Allah jadikan mereka itu? Fitnah. Fitnah itu apa? Sebagai ujian. Saya ada di depan panjenengan, saya datang sebagai ujian. Bisa ndak panjenengan dengerin dengan baik? Bisa ndak panjenengan nyatet dengan baik? Bisa ndak nanti panjenengan mengamalkan dengan baik? Nah, panjenengan di depan saya juga ujian. Wah, ini ujian berat ini. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Lawang ngaji kok yang ngepol kabeh dandani ya Allah. Saya merem dilihat kamera ndak bagus. Saya melek jerone ati mbek istighfar. Kan repot saya. Maka panjenengan untuk saya ujian, saya untuk panjenengan juga ujian. Maka Allah bilang kalian itu Allah ciptakan satu dengan yang lain, berdampingan, berpasangan, saling kenal, saling tahu, saling kerjasama, saling mengerti, tetonggoan. Itu tujuannya Allah apa? Agar masing-masing itu menjadi ujian untuk yang lain. Kata kuncinya di mana? Atasbirun. Apakah kalian bisa sabar? Nah, berarti poin pertama, Bu, Mbak Uti, Yangkung, Bahyut, Yangti, apa lagi? Om gaya oma, oma, ya bolehlah, ya oma segala macam, oma, opa sebelah sana, opa, ya opa Korea sebelah sana semua itu. Nah sudah. Maka intinya ibu-ibu yang nomor 1, memang adanya pasangan, adanya orang tua, adanya anak, adanya mertua, adanya besan, adanya menantu. Tugas mereka datang dalam kehidupan kita mendatangkan ujian. Adanya mereka mendatangkan apa? Ujian. Ujiannya ada berapa? 2. Ujiannya ada berapa? 2. Nomor 1 istri pertama, nomor 2 istri
2. Tulis aja, enggak apa-apa. Gak usah protes. Saya ustadznya kok Anda kari nulisnya protes. Ujiannya ada berapa? 2. Ujian pertama. Ketika mereka datang membawa keburukan, ujiannya sabar. Ketika mereka datang membawa ujian, misalkan cerewet, orangnya tidak hangat, orangnya tidak tanggung jawab, mungkin orangnya ringan tangan, mungkin kalau ngomong mesti kasar, kalau diajak berbicara ndak pernah nyambung, dimintai sesuatu malah marah. Nah, maka dia datang sebagai ujian. Maka di sini ujiannya apa? Sabar. Sabar. Wis tala Bu, panjenengan kalau ndak sabar mau apa? Kalau ndak sabar itu mau apa? Padahal sabar ini adalah pemberian Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Dalam hadis, sabar itu adalah pemberian Allah yang paling besar. Apa Mbak? Panjenengan tanya apa Mbak tadi ya? Enggak ya, ngaku aja enggak apa-apa kok. Saya sudah baik hati sekarang enggak kayak dulu. Nah sudah, maka apa? Ketika mereka datang mendatangkan ujian, atau kalau bahasa kerennya datang membawa duri. Datang bawa apa? Duri yang kadang-kadang nancep di perut, kadang-kadang nancep di paha, kadang-kadang ngenai pucuke irung, kadang-kadang nancep di kepala, kadang-kadang nancep di telinga. Maka tugas kita apa? Sabar. Ada ndak yang diuji dengan pasangan? Banyak. Ada ndak yang diuji lewat anak? Banyak. Ada nggak yang diuji dengan orang tuanya? Banyak. Ada nggak yang diuji dengan ekonominya? Podo. Tinggal panjenengan ini kebagian ujian yang mana? Maka gak usah meri. Penak ere ujian nih. Apa ujian nih? Kalau ujian nih ganteng. Aku kok ujianku pesek ngene ya Allah. Nah, sudah ndak usah meri. Ijol-ijolan nasib ya ora iso. Nah, ada yang lupa saya ceritakan, astagfirullah wa atubu ilaih. Orang yang sakit tadi yang usia 75 tadi, yang kalau diprediksi dicek sama dokter asli ini ganok penyakitnya tadi, jane melaku yose kuat. Itu panjenengan tahu ndak sahabat karibnya siapa? Seorang laki-laki yang tiap hari bareng dia. Qadarullah sahabat karibnya sekarang Allah uji meripate buta. Jadi yang satu tidak bisa jalan, yang satu matanya iki teko bendino isu mulai jam itu sampai beduk, nangis bareng. Ya apa ya ijol-ijolan abang ya Allah bang. Kon sing pijak aku sing gak iso mlaku ya apa ijol lah wis. Sing katanya yang tidak bisa jalan apa? Karuan aku gak iso ngene tapi mataku iso ndelok jadi. Nah, akhirnya apa? Kan mereka mulai tiba ono sing luwe abot. Nah, sekarang ketika mereka datang bawa duri, maka ujian buat panjenengan apa? Sabar. Maka Rasulullah bersabda, tidak ada pemberian yang Allah beri kepada seorang hamba yang pemberian itu lebih luas dan lebih baik dibandingkan ketika seorang hamba diberikan kekuatan untuk sabar. Ma u'tiya ahadun 'ata'an awsa' wa khairan lahu minas sabr. Tidak ada pemberian Allah yang lebih baik dibandingkan Allah ngasih panjenengan kemampuan sabar. Kalau panjenengan jadi ibu, sabar. Jadi istri, sabar. Jadi orang tua, sabar. Jadi mertua, sabar. Jadi anak juga, sabar. Lulus. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang itu kalau sukses dalam sabar, masuk surga ndak pakai dihitung. Plung. Jamaah salimah masuk semua. Pantes pora? Loh ditanya, amin. Pantas pora? Yo ngomong insya Allah. Pantas pora? Tapi kok dilihat-lihat kok yo. Sudah. Yang kedua, apa ujiannya? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ujian yang kedua, kalau orang yang datang dalam kehidupan kita itu datang membawa kebaikan, ujiannya apa? Pinter. Bisa ndak kita bersyukur? Bisa ndak kita bersyukur? Misalkan panjenengan Allah karuniai suami yang baik, suaminya sabar, suaminya tanggung jawab, orangnya juga murah
senyum, Masya Allah, pokok baik. Terkadang kita lebih bisa sabar dibanding syukur. Ketika dikasih ujian berat awake kuat, tapi ketika dikasih nikmat dia lalai. Ada enggak yang seperti itu? Nah, maka dengan itu Bu, antara sabar dan syukur dua-duanya adalah ujian dari siapa? Allah. Sukses tidak dalam sabar, sukses tidak dalam syukur. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tulis Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Uddatus Sabirin. Di dalam kitabnya Uddatus Sabirin. Apa artinya Uddatus Sabirin? Bekal untuk orang-orang yang sabar. Beliau bilang apa? Bilang begini, Bu. Di dalam pengamatan sepanjang hidupku lebih banyak orang sukses untuk sabar dibandingkan sukses untuk syukur. Beliau bilang apa? Dalam hidup saya ini setelah saya amati, tak pikir-pikir, tak tingali, tak delok-delok, kok ternyata lebih banyak orang itu sukses ketika ujiannya sabar dibandingkan orang yang sukses ketika ujiannya syukur. Karena kalau ujiannya sabar, Bu, kadang-kadang orang kalau kena musibah apa? Wes gak ono koncone, maka tentu dia mengeluhnya kepada siapa? Allah. Tapi kalau ujiannya kebaikan, dikai soge, wajahnya cantik, mobilnya mewah, rumahnya megah. Lah kok gak iso syukur malah Nah, maka terkadang Bu, kita perlu sadar, kadang-kadang dapat pasangan yang tidak sesuai ekspektasi, itu lebih ringan buat saya dapat pahala sabar daripada saya dapat pasangan yang sesuai ekspektasi tapi saya tidak mampu mensyukurinya. Jadi panjenengan kalau sekarang menyikapi suami atau pasangan atau istri yang tidak sesuai ekspektasi, cukup panjenengan sabari, karena datangnya mereka dengan hikmah supaya kita dapat pahala sabar. Sip. Begini, Bu. Kalau suami tidak sesuai ekspektasi, maka panjenengan bilang memang datangnya suami ini Allah berikan untuk ujian. Kalau dia kurang baik, berarti saya sama Allah diminta sabar. Kalau dia baik sama Allah, saya diminta syukur. Sekarang tahu enggak beratnya syukur itu apa? Saya pernah ngomong begini, tidak tahu di mana saya sudah lupa. Orang diuji miskin, Bu, berat apa ringan? Koyok tahu atau sedang mengalami? Seakan ya Allah. Ini masa resesi nih, Bu ya. Diuji miskin, berat atau abot? Ya berat, ya abot ya. Ringan nopo enteng? Yo ndak ringan, yo ndak enteng, berat. Tahu ndak? Ketika orang itu diuji kaya, jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Contoh, panjenengan punya duit 10.000. 10.000. Sodakoi 2.000. Enteng nopo abot? Enteng, wong mek 2.000. Ketika punya duit 10.000. Duit mek 10.000 melarat nopo sugih? Melarat. Tapi panjenengan dalam keadaan melarat, bukan panjenengan ya. Kok gak enak. Orang dalam keadaan miskin diuji dengan duit yang dia pegang cuma 10.000, tapi dia berani sedekah sebanyak 20%. Sebanyak berapa? Ketika diuji dengan ujian sabar. Sekarang tadi 10.000, sekarang duitnya 10 juta. Kuat sedekah 2 juta? Nggak usah guyang-guyu, cukup dijawab saja. Tadi 10.000, berani 2.000. Sekarang duit panjenengan 10 juta, wani ngei salima 2 juta? Yo
alhamdulillah kalau berani. Tapi nampaknya Bu, ngelebokno kenceleng 2000 sama ngelebokno kenceleng 2 juta. Tarik napas ini Bu, abot ini Bu. Nah, itulah beratnya jadi orang kaya. Maka ojo gampang ngilokno wong sugih iku medit, karena panjenengan lek sugih durung mesti beneh. Boleh jadi panjenengan luwe medit. Nah, sekarang lihat bagaimana syukurnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dalam keadaan rumahnya biasa, pakaiannya biasa, makanannya biasa, semuanya biasa, tapi syukurnya luar bisa panjenengan. Wis tala karuan ujian sabar dibanding syukur. Berarti nomor 1, ingat Bu, semua orang yang ada di dunia ini datang di dalam kehidupan kita sebagai apa? Ujian. Ujiannya entah kita oleh Allah disuruh bersyukur atau kita oleh Allah dituntut bersabar. Wis, nomor 1 paham? Sampun? Nggih, wangsul mawon. Nomor 2, memahami ketika pasangan tidak sesuai ekspektasi. Ibu-ibu yang di belakang, dengar suara saya? Kelihatan tampannya saya? Bah, kata yang di depan, bah. Astagfirullahaladzim. Sudah. Nomor 2, ketika pasangan tidak sesuai ekspektasi. Nomor 2, memahami tidak ada satupun manusia yang sempurna kecuali suami saya. Nggak, kecuali suami saya dicoret. Memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Berarti ketika panjenengan menuntut suami, istri, anak, orang tua sesuai apa yang Anda harapkan, saat itu Anda sedang egois. Anda apa? Egois. Sip. Berarti gini Bu, ada enggak di dunia ini manusia yang sempurna? Enggak. Dunia itu hakikatnya tidak mungkin memberikan kepada kita 100%. Ndak ono. Ayo panjenengan cari di Muntilan. Wong sing nguripe paling mulya, ndak sakit, duwike akeh, ibadahe genah, anak putune api-api, apalagi bojone solihah. Kalau yang laki-laki solih, ketemu ndak model begitu? Ndak ketemu. Mesti hakikatnya dunia ini Bu, ono sing dilongi. Aduh, saya kalau sudah terlanjur bahasa Jawa Bu, kebawa terus sampai belakang. Hakikatnya dunia itu Bu, pasti ada oleh Allah yang dikurangi. Tujuannya apa? Supaya panjenengan gak betah di dunia dan panjenengan kangen dengan surga. Kalau di dunia ini panjenengan oleh Allah dikasih 100%, panjenengan mikir, lapo pindah nang surga. Wong dek dunyo ae rasane koyo surga. Nah, maka itulah fungsinya sama Allah dicabut. Misalkan ada orang kaya raya, istrinya cantik, jelita, anak-anaknya baik, solihin dan solihah. Ternyata oleh Allah dikasih ujian sakit gula. Sakit gula, bayangin. Ada lagi yang lain, awake seger, waras, bojone ayu, anake beneh, api-api, boleh jadi miskin. Dan Anda putar-putar wes, Anda wolak-walik, Anda tulis dalam kehidupan Anda, kesehatan cawang. Cawang artinya centang. Centang itu kan yang dibuat batik itu kan. Cantik itu perempuan yang menarik itu kan. Oh ya wes. Ini kalau dilanjutkan entek waktunya ini ya. Begini. Kesehatan centang biru. Kekayaan centang biru. Pasangan centang biru. Anak sering
Panjenengan pernah dengar enggak yang ada satu orang di, saya tidak nyebut tempat ya, Sawoge Pol. Saya sama Mas Dian ini itu pernah masuk ke rumahnya, diundang ke sana. Itu meja makannya panjangnya 3 meter lapis emas. Wah, gak usah gumunan. Ke rumah saya kalau gumun, lah sini. Kalau panjenengan pengen tahu ke rumah wake. Ngono kaget. Panjenengan jangan kayak orang miskin lah, Bu, sing rumah di kamarnya kuali awis. Kamar di rumahnya, siapa yang ngajari kamar di rumah di kamarnya tadi? Astagfirullahaladzim. Kamar di rumahnya 99. Saya bilang kamarnya apa nih? Jadi di rumahnya itu, Bu, kamarnya 99. Jumlah kamarnya dulu, Bu, 99. Dan setiap kamarnya sekelas hotel bintang. Kamar mandinya ada bed cover apa? Yang dibuat turu, bathtub. Ya, ngerti saya. Cuma biar panjenengan bahagia saja loh. Kamar mandi ada bathtubnya, airnya pakai kerujukan, gak usah gaya tok, shower kerujukan, pakai shower. Kemudian lengkap sudah, lengkap. Ya semua AC lengkap sudah AC. Itu 99 kamarnya. Kemudian di rumahnya itu, Bu, ada lampu kristal berbentuk perahu. Itu panjangnya saya tidak tahu berapa. Waktu terjadi gempa itu kristalnya jatuh, dan yang reparasi itu langsung dari Prancis sana. Itu datengin tukang dari Prancis untuk apa? Mengembalikan kristal-kristal itu yang masih utuh ke tempatnya, yang sudah rusak dibelikan baru. Panjenengan tahu dengan semua kementerengan duniawi, ya itu yang saya maksud. Dengan semua kemewahan duniawi yang dia punya, panjenengan tahu Allah uji boten gadah yoga. Panjenengan mau dibalik? Ayo panjenengan sing sawoge powol tapi gak duwe anak, mau? Bahkan beliau itu bilang apa? Rela hartanya habis, yang penting punya anak. Kepingin gendong anak, kepingin bagaimana rasanya tangannya disalimi sama anaknya, kepingin nganter anaknya belanja di malam Idul Fitri, kepingin ngelihat anaknya ujian sekolah nanti lulusan, kepingin rekreasi bareng anak. Bisa apa ndak? Ndak bisa. Anaknya orang, Bu, saapi-api gak podo mbek anake dewe. Coba ayo, itu loh dunia ini. Jadi tidak mungkin panjenengan dapat 100, itu tidak mungkin. Kalau ukuran panjenengan ya mungkin 45 lah. Kok akeh heram kalonge ya? Ya mungkin Allah kasih 80, Allah kasih 85, ada yang Allah kasih 60, sesuai kadar keimanannya masing. La yukallifullahu nafsan. Lah itu ngerti. Artinya semakin bagus kualitas ibadah iman Islam panjenengan, tentu ujiannya juga semakin tinggi. Maka yang dilongi dari dunia panjenengan semakin banyak. Tapi ojo khawatir. Kenapa? Atine wis ditoto dengan keimanan, ilmu dan Islam. Sip, berarti poin kedua. Kalau pasangan tidak sesuai ekspektasi tapi terlanjur cinta, dijak pegatan yo eman, wonge ganteng, strong king. Tahu strong king? Strongnya kayak king. King Kong. Ya Allah, panjenengan yang ngasih contoh kok yo King Kong, astagfirullah. Sudah, maka terlanjur cinta, maka ingat, tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Karena hakikat dunia itu adalah ketidaksempurnaan. Nanti sempurna Allah kasih di mana? Nah, tadi sehingga sebelum menikah ditoto atine. Wis tala sa api-api elek milih, sak sempurnane wong lanang sing dampingi kehidupanku, tetap dia adalah seorang manusia yang tidak luput dari kekurangan.
rangan. Sehingga ketika nanti mengarungi dunia pernikahan, panjenengan ndak kagetan. Loh kok tiba nong ini? Kok ternyata begini? Kok ternyata begitu? Panjenengan ndak kaget. Panjenengan tinggal biasa wong jenenge manusia. Kalau Dokter Aisyah Dahlan malah seweneng saya. Pernah ngundang Dokter Aisyah Dahlan Salimah. Loh, mosok pengajian perempuan sebanyak ini ndak ada Dokter Aisyah Dahlan? Bah, panjenengan kalau ngaji Dokter Aisyah Dahlan, Bu. Beliau itu ngomong gini loh, Bu. Setelah saya mempelajari struktur otaknya laki-laki, maka saya sekarang tidak pernah menolak poligami. Loh iya, serius ini. Lihat, serius. Demi Allah beliau ngomong gitu. Jadi setelah beliau itu tahu tentang struktur otaknya laki-laki, struktur otaknya, struktur jaringannya, struktur semuanya, memang otak laki-laki itu tercipta dalam keadaan tidak cukup dengan satu perempuan. Akhirnya beliau bilang apa? Setelah saya ngerti, saya tidak lagi nolak poligami dengan syarat bukan suami saya. Saya langsung mendelik. Lah terus yang Anda maksud suaminya siapa? Lah kalau suaminya orang yang nolak ya bukan Anda, ya istrinya. Saya bilang, oh ya Allah. Nanti kalau beliau datang ke sini heboh panjenengan. Bingung, kok enak wong lanang diapi-api terus. Panjenengan juga ngerasa gitu ya? Itulah maka saya seneng banget sama beliau itu. Masya Allah, saya cocok. Maka sip, nomor 2. Tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga panjenengan sebelum nikah toton, Bu. Saapi-api suamiku, saapi-api istriku, dia manusia biasa. Yang sesekali sabare hilang, yang sesekali moodnya sedang jelek, yang sesekali dia melakukan kesalahan, yang tidak jarang dia melakukan kekhilafan, itu ditoto atini. Karena apa? Panjenengan dihadapkan dengan dua pilihan. Diteruskan sakit, dipisahkan sedih. Milih sakit apa sedih? Nah, sudah. Diteruskan loro. Menes ya Allah, suami kok model begini, tura turu. Dilanjutkan apa? Sakit. Tapi pisah, sedih. Milih mana? Tidak ada orang bisa milih. Orang itu milih pilihan antara yang baik dan yang buruk. Lagi pilihannya karo-karone medeni. Keduanya menakutkan, maka mendingan apa? Sabar. Dan panjenengan tahu konsekuensi hidup bareng manusia. Manusia tempatnya salah dan dosa. Sip, sekarang poin ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melihat positifnya bukan negatif. Sip, gini Bu. Kalau bahasanya salah seorang ustadz itu begini. Sekurus-kurusnya ikan tetap ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ibu-ibu, jut, racocok ya pancet. Ini loh setan. Setan ketok. Sementara setan yang satunya minal jinnati. Maka hati-hati Bu, hati-hati. Nah, setan itu kalau sudah masuk ke rumah tangga, dia menutup kebaikan pasangan dan membuka aibnya pasangan. Kerasa mboten? Kerasa apa enggak? Dulu sebelum nikah ketoy api banget. Ngelihat pasangannya orang. Kok pas yo, irunge bangi, kulitnya putih, wong yo gede duku, senyume melbu njurone atiku ya Allah. Terus noleh sebelah kanan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayatnya dibaca, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu.
pas dek kupingnya sing lanang, inna lillahi wa inna. Nah, coba hati-hati, sesuatu itu ketika belum Anda miliki, yang tampak itu api, menariknya sesuatu yang menyenangkan. Api yo, pantes yo, ganteng yo, tanggung jawab yo, atau kalau bahasa sekarang kemakan drakor. Kemakan apa? Drakor. Romantis. Tiap suaminya pulang membawa surprise. Istrinya senantiasa diberikan kejutan-kejutan. Anda mau dikasih kejutan sama suami? Moro-moro suami Anda datang bawa istri baru. Nah, surprise. Mau? Setruk panjenengan. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Nah sudah, maka kita ini kemakan apa? Kemakan meripat. Kemakan apa? Meripat. Karena meripate itu dipakai untuk ngelihat yang tidak Allah halalkan untuk dia. Dan sesuatu yang tidak halal yang menghiasi siapa? Yang menghiasi siapa? Nun sewu. A'azzanallahu wa iyyakum. Semoga Allah menyelamatkan. Nggih? Amin. Rata-rata orang yang ketahuan selingkuh, selingkuhannya luwe ayu apa luwe elek? Yang di belakang kompak, luwe ayu napa luwe elek? Sakit telinga saya, bauan terera, masya Allah. Rata-rata luwe elek. Kalau orang ngelihat bu, lah kok mek ngono tok. Sing wedok putih, langsing, dukur, selingkuhane kok. Mic-nya kok mati tadi ya? Nah, akhirnya apa? Yang di belakang denger tadi saya ngomong apa? Mic-nya mati. Astagfirullah, ini mic, tolong mic diperbaiki. Jadi kalau istrinya sudah cantik, putih, semampai, langsing, glowing, semriwing, sudah, ternyata ketika ngelihat selingkuhannya, kenapa mic ini? Astagfirullahaladzim. Memang dia tidak mau diajak ngomong jelek ini. Masya Allah, ini mic-nya kok ini bagus. Sudah? Maka kenapa yang jelek itu kok sampai menarik pandangan seorang laki-laki yang istrinya jauh lebih baik? Kenapa? Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Sama setan pandangannya dibikin indah. Sama setan yang jelek tapi haram dibikin manis. Berarti kalau sedang tergoda, Rasulullah mengajarkan dua. Nomor satu, datengin istrimu. Nomor dua, jangan putus membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena pada hakikatnya pandangan itu sedang dikamuflase oleh bagus, kompak, luar biasa. Sudah. Maka poin yang ketiga, kalau nuruti setan mesti sing ketok apanya? Kalau yang haram, kalau yang halal ketok apa nih? Kok ngini yo, nasib kok ngini ram, ya Allah. Biyen tuas aku dilamar wong iku tak tolak. Tak kira bojoku bakal sugih lah kok. Nah, itu kalau setan. Nah, sementara kalau permintaan dan tuntunannya Nabi Muhammad, panjenengan diperintah ngelihat yang apanya? Baiknya. Rasulullah bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Artinya, yang artinya apa? Tidaklah pantas seorang suami membenci istrinya. Atau kalau boleh dibalik, tidaklah pantas seorang istri membenci suaminya. Kenapa? Ketika dia membenci satu perangai buruk dari pasangannya, maka masih banyak perangai lain yang akan menyenangkannya.
Jadi yang dilihat bukan jeleknya tapi apa? Baiknya. Misalkan awake lemu yamene keteko iki ngaji apa to bal Iqbal, ya Allah pengajian dimulai jam 8:11 kurang seperempat baru nyampe, niat ngaji apa yo rekreasi. Itu yang belakang itu panjenengan lihat Bu. itu ya itu Bu itu namanya Iqbal itu Bu. Itu pengajian jam 8, kita sudah mulai jam berapa tadi Bu? 7:04 Bu ya. Jam 9 masuk. Udah, itu teman saya namanya Iqbal. Sudah. Maka kalau Nabi Muhammad mengajarkan ngelihat apanya? Baik, jadi kalau kalimat maaf pasanganku tidak sesuai ekspektasi, itu panjenengan sedang dibisiki siapa? Nah, maka dua. Kalau itu godaannya maaf syahwat, segera datengin pasangannya. Kalau godaannya selain itu, bisa juga godaannya syahwat, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh juga panjenengan wudu, terus ambil Al-Quran. Panjenengan pakai untuk ngaji. Boleh juga panjenengan wudu, terus masuk ke tempat sholat. Panjenengan sholat sunnah 2 rakaat. Boleh juga ketika keadaan seperti itu panjenengan langsung datang ke rumah teman panjenengan yang baik akhlaknya, baik ilmunya, baik ibadahnya, panjenengan minta dinasehati. Insya Allah selesai. Nah maka yang ketiga, ingat, kalau setan ngomongnya apa Bu? Setan itu pencapaian terbaiknya ketika bisa memisahkan suami dengan istri. Itu pencapaian yang oleh iblis dikasih salam hormat panjenengan pancen ngeten. Jalan-jalan makan ikan lele, sing semangat yole. Kenapa sih lele lagi rame sekarang ini, ada apa? Kok semua status teman saya yang saya buka lele kabeh, alamat makan siang lele ini. Pagi-pagi mancing ikan dapatnya lele. Jangan lupa ngaji yo le. Aduh ono apa lele ini, kenapa kok hari-hari ini lagi rame, kenapa? Panjenengan tahu kenapa? Tidak tahu, subhanallah. Sudah, itu setan. Yang iblis itu angkat tangan. Angkat topi. Iblis itu hormat. Ketika apa? Dia sukses memisahkan suami dengan istri. Hadis yang kedua, ayyisas syaitanu an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Setan itu Bu, kalau ngelihat orang solati api seperti panjenengan, saya tidak yakin kalau jamaah Salimah tidak sholat itu gak masuk akal. Pernah ada rombongan rekreasi TK yang diantar oleh ibunya, di waktu sholat bisnya berhenti di masjid, pemandu wisatanya ngomong, ibu-ibu sudah masuk waktu azan zuhur, kita istirahat di masjid, monggo sholat, jangan lupa nanti sekalian dijamak zuhur dengan asar. Sudah, speakernya dimatiin, mic-nya ditaruh, ibu-ibunya tidak ada yang bergeming. Sudah. Terus tanya pemandu, Bu, sholat, kata pemandu wisata. Dibaleni, Bu, waktu kita cepet sholat, kata apa? Ditanya satu, prei, satu, libur, satu, tamu, satu, datang bulan, satu, nah tidak sholat, satu. Loh, kok kompak sak bis wong 55? Ini libur apa males? Nah, panjenengan kadang-kadang kalau rekreasi gitu kan? Alah. Pokok rekreasi mesti sangune koyo itu. Tujuannya apa? Cek lek gak sholat gak izin mbek kancane. Wis sangu wis rekreasi Mbak, nggawe wedak. Nggawe lipen. Ininya dikasih blush on alis Mbak. Ditawa nih 7 senti maskara, mosok dikon wudu Mbak, karuan prei, karuan apa? Ayo, mana yang model begitu?
Oh jelas dong, Salimah ya. Sudah? Maka ibu-ibu sekalian, yang kedua setan ngomong apa? Kalau setan ngelihat orang yang sudah sholat, maka ujiannya bukan menyembah setan. Setan ngerti, percuma. Dia ndak mungkin manut, ndak mungkin mau nyembah Terus ujiannya di mana? Kata setan, walakin fit tahrish bainahum. Sama setan dibisi untuk diadu. Untuk apa? Suami ngomong apa, istri salah faham. Istri ngomong apa, suami merasa salah faham. Terus itu yang dilakukan siapa? Setan. Dan tidak akan ditinggalkan. Sampai kapan? Sampai kedua orang itu pada akhirnya berpisah. Apa obatnya? Cuma satu. Apa yang satu itu? Jangan fokus pada kekurangannya, tapi perhatikan, gali, apresiasi, acungi jempol pada kebaikannya. Lemu banget, lek turu ngoroan, tapi lek masak enak. Ada kuru kayak dagingnya blas, masak raiso, tapi ngentutan lagi. Astagfirullah. Panjenengan koyo tega banget toh Bu. Tolonglah kalau ngomong aib ya jangan lengkap sekali. Kurus kering, renek dagingnya blas. Nanti kalau ada apa-apa itu suaranya klotak. Sudah? Nggak bisa masak. Tiap makan mie instan, makan mie instan. Isu awal sampai rambut aslinya lurus jadi keriting. Kenapa? Tapi jangan salah, pagi rendang, sore soto, malam ternyata cuma rasanya podo indo. Sama-sama mie instannya, tapi apa? Pagi rasa rendang, siang rasa soto, malam rasa kari ayam. Kata istrinya, saya bisa masak. Mau rendang? Diambilin satu. Mana yang rendang ya? Buka thread podo wae. Tapi subhanallah, kebaikannya apa? Sama anak perhatiannya luar. Tidurnya anak diperhatikan, nutrisinya anak diperhatikan, sekolahnya anak diperhatikan, kesehatannya anak Maka jangan fokus pada kurusnya. Jangan fokus pada tidak bisa masaknya, tapi fokus pada urusan apa? Sama anaknya dia orangnya open. Open apa open? Yang tadi open tadi? Ya, sama anak apa? Open. Nah, kalau yang kita lihat kebaikannya setan ini nangis. Bukan saya tapi. Setannya nangis. Kenapa kata setan? Percuma tak bisi gak mempan. Percuma tak bisi ndak pernah sesuai harapan. Nah, maka itu kalau suami atau istri secara umum pasangan tidak sesuai penutup. Terakhir, nomor 1 tadi apa? Dunia tempat ujian. Maka pasangan yang tidak sesuai ekspektasi itu memang apa? Ujian. Dan karuan diuji untuk sabar daripada gagal diuji untuk syukur. Sip. Paham gak? Paham? Apa? Dunia tempat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nomor 2, tidak ada manusia yang sempurna. Lek golek 100% sampai mati gak mungkin rabi. Kalau cari 100% tidak akan ketemu. Anda mau nikah sama siapa 100%? Tidak ada. Apa dalilnya? Kullu bani adama khatta'un. Setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan. Disebutkan al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Faham gak? Jadi kalau panjenengan nikah, atine di toto. Ini laki-laki yang nikah dengan saya, ini perempuan yang nikah dengan saya, dia manusia karena tidak mungkin dunia memberikan kepada Anda 100%. Tujuannya apa? Supaya Anda tidak merasa nyaman di dunia dan Anda rindu dengan syurga. Nomor 3, ketika pasangan tidak sesuai dengan ekspektasi, maka apa Bu?
Jangan dilihat negatifnya, tapi fokus pada kebaikannya. Kenapa? Karena kalau yang diikuti bisikannya setan, sing ketok elek tok. Karena apa? Ketika panjenengan melihat kebaikan suami yang muncul pahala, ketika para suami yang dilihat kebaikannya istri yang muncul pahala, sementara setan tidak kepingin Anda dapat pahala, maka sama setan dibisiki, bojomu elek, bojomu tuwek, bojomu lemu, bojomu cerewet, bojomu mambu. Terus setan. Tapi si suami bilang, mas yo elek, lemu, mambu, tapi dek bojoku. Elek oh tetep bojoku. Tak belani sampai pret. Terakhir penutup nomor 4. Tulis. Bah ya Allah, saya ini kok gak iso sing serius terus, mesti meleset terus ya Allah. Siap-siap ini pulang umi saya ngamuk asli, astagfirullahaladzim. Sudah tradisi ngonyek. Saya asli ini serius loh bu, gara-gara panjenengan aja saya guyon ini. Saya ini kalau ngaji itu bos Quran, hadis, tafsir, bang, daono guyon ibu-ibu itu medek ini tok ini. Sudah. Nomor 4. Semua kehidupan manusia tidak keluar dari ketetapan takdirnya Allah. Terakhir, nomor 4, semua kehidupan manusia tidak akan terlepas dari ketetapan takdirnya. Bisa panjenengan kabur dari takdir? Nulis tak ini? Oh alah. Panjenengan tahu yang waktu COVID dulu, laki-laki lambinnya wombo itu, yang orang Lamongan, Masya Allah, lucu. Dia megang kantong. Duit ki nanti yo, wingi enek. Saya kira enek. Wingi cek enek. Terus dia mikir. Terakhir apa? Oh wala, cicilan BRI. Ternyata orangnya punya cicilan apa? BRI. Sudah, tulis. Semua kehidupan manusia tidak akan pernah terlepas dari ketetapan takdir. Selesai. Sekarang begini. Bisa enggak manusia kabur dari takdirnya Allah? Enggak. Yang bisa apa? Merubah takdir buruk jadi ladang kebaikan atau pahala. Paham? Misalkan saya punya teman di Kediri, PD-nya luar biasa, ngajinya istiqomah, sama ibunya nurut nyenengke sama ibunya. Allah uji, mulai lahir, mohon maaf ge, wajahnya itu tidak utuh, separuh ini agak masuk ke dalam, termasuk meripati, sisa cuma 1. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat kita semua, amin. Tapi subhanallah, lihat bu, itu takdir baik atau takdir buruk? Nggak, yo kalau normalnya manusia lah, yo kalau bahasa pengajian yo tentu endingnya apa? Baik. Tapi kalau bahasa normalnya manusia itu takdir baik atau takdir buruk? Kalau sesuai pandangan normalnya manusia, itu adalah takdir yang kurang baik, tidak baik, atau katakan buruk. Tapi subhanallah, orangnya dengan takdir seperti itu bu, ridho, aku rapopo. Ustadz tahu ndak? Kalau keadaan seperti ini mulai lahir Ustadz, itu noto atini lebih gampang dibandingkan teman saya yang wajahnya rusak karena kecelakaan. Itu jauh lebih berat Ustadz. Loh kenapa? Karena dulunya sempurna, setelah adanya accident, married by accident, MBA. Nah, astagfirullah. Sudah, fokus. Sudah, ketika kecelakaan, na'udzubillah min dzalik, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Itu wajahnya bu kena aspal, krok. Sampai sebagian tulangnya habis. Akhirnya apa? Allah takdirkan hilang sebagian wajahnya. Kata teman saya ini, mendingan yang mulai lahir Ustadz, sehingga dia ndak malu, dia ndak minder, karena mulai kecil dia tahu wajahnya. Coba bayangin bu, ujiannya seperti itu, tapi masih bisa bersyukur karena dia tahu ini takdir dari Allah, yang mau tidak mau harus
dijalani. Sekarang itu cerita. Tapi kalau dimasukkan ke rumah tangga, ketika pasangan panjenengan, pasangan saya atau istri saya menganggap saya pasangannya yang tidak sesuai ekspektasi, apakah itu takdir atau bukan? Nggih. Bukan salah pilih, niat itu. Wong budal nggawa beat mulai nggawa nmax kok. Itu bukan salah pilih, Pak. Pak parkir. Budal beat mulai nmax. Dibilang salah pilih. Niat itu. Tolong. Yang mana? Oh, yang di sini. Saya kira motor. Nggak, wes gini Bu. Itu takdir atau bukan? Takdir. Nah, kalau itu takdir, sikap kita bagaimana? Ridho kepada setiap ketetapan Allah. Karena rukun iman yang keenam apa, adik-adik sekalian? Rukun iman 5 apa 6 ya? Yang 5 apa? Yang 4 apa? Istri. Wah, mulai mancing. Rukun iman ada 6. Rukun iman yang keenam apa? Percaya dengan qadha dan entah itu baik atau buruk. Berarti apa, Bu? Kalau kita tahu pasangan yang tidak sesuai ekspektasi itu adalah pilihannya Allah, maka cukup ridho. Dan keridhoan Anda kepada takdir akan mendatangkan ridho dari Allah kepada Anda. Senang boten? Kalau Allah sudah ridho, Anda kira-kira surga atau neraka? Nah, berarti cukup disikapi dengan apa? Ridho. Maka ketika suami datang, yo atine sik perlu, yo ndak tiba-tiba ridho ngono, yo ndak, yo tetap perlu latihan, perlu doa, perlu ilmu, perlu sabar. Suami datang, walaupun panjenengan tahu iki wong lanang sing wis pirang-pirang tahun ra tau mulih. Langsung pas sampai datang, "Mas, nggih, ndak usah ditanya, kok endi?" Eling omah ta. Tak kira wis mati. Tak kira pendak pindone wis entek. Kalau orang diselamati itu ya. Tapi langsung, "Mas, hai. Kopi apa teh?" Sudah, panjenengan buatkan kopi, buatkan teh, buka botol kecil. Sak gini botolnya. Ambil sesendok teh aja, cek. Masukkan. Ngaduknya yang rata biar enggak kelihatan. Setelah selesai, hidangkan dengan penuh senyuman. "Mas, monggo kopi nih diunjuk nggih." Terus apa kata suaminya? "Anu Dik, tas ngopi sampai aneh Dik lu." Nah, enggak. Maka apa? Ketika suami pulang ke rumah dalam keadaan panjenengan mangkel banget. Mangkel itu apa? Jengkel banget. Di saat itu panjenengan sedang melawan hawa nafsu untuk memurkai takdirnya Allah dalam hidup Anda. Tapi kalau panjenengan hadapi laki-laki iki masih yang greget no, tapi takdirku dee. Ya apa ijol ora kenek. Ditombok ni rapayu. Tiga jaminan BRI ora diterima. Bingung ini. Maka bagaimana? Karena tidak ada pilihan lain, cukup apa? Ridho. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Allah kalau cinta kepada seorang hamba, oleh Allah hamba tersebut bakal diberi ujian. Allah kalau senang sama panjenengan, Bu, Allah kasih ujian buat panjenengan. Dan boleh jadi ujiannya lewat pasangan. Terus tidak berhenti sampai situ. Faman radhiya falahur ridho. Orang yang ridho dengan ketetapan takdirku, maka aku akan ridho kepadanya. Jadi cuma satu aja, antara ridho atau murka. Wa man sakhita falahus sukht. Dan barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari. Nah, panjenengan tanya dalam diri panjenengan masing-masing,
perlu ridhonya Allah atau ingin dimurkai oleh Allah? Milih mana? Ridhonya Allah atau murkanya Allah? Ridhonya Allah ditarik dengan ridho kepada pasangan. Ya memang arahnya, tapi kan ridhonya Allah ditarik dengan ridho atas ketetapan. Kalau ketetapannya Allah berupa pasangan yang tidak sesuai ekspektasi, maka keridhaan Anda atas apa yang tidak sesuai ekspektasi akan mendatangkan ridho dari Allah untuk Anda. Amin ya rabbal. Sip, sudah. Barakallahu fikum. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Pas ya, 25 menit dari awal saya mulai tadi. Kurang dan lebihnya berapa? Mosok sih. Baik. Ini saya bagi atau panjenengan yang bagi? Ada pertanyaan. Monggo silakan. Baik, kepada para jamaah silakan yang ingin mempunyai pertanyaan kepada Ustaz, silakan kami beri kesempatan. Kami berikan kesempatan yang pertama yang dekat Ustaz paling depan. Silakan Mbak Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, saya ingin menanyakan yang tadi disampaikan bahwasanya dunia tempat ujian. Salah satu itu untuk membawa kita kesabaran. Nah, di sini ada sebuah video yang lewat di hub saya bahwasanya di dalam setelah kita sholat, bahwasanya kita tidak perlu, ya Allah berikanlah aku kesabaran, karena ketika kita meminta kesabaran itu semakin banyak cobaan. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, pertanyaannya berat sekali. Serius ini. Ibu-ibu jangan terlalu ojo kenemenen sama video-video singkat. Ojo kenemenen. Kemarin baru saja viral ada rumah tangga standar TikTok. Sempat baca enggak? Jadi kalau dituliskan oleh si suami yang baru saja menceraikan istrinya, itu karena istrinya terpengaruh oleh standarnya TikTok. Dalam standarnya TikTok itu dikatakan oleh salah seorang influencer apa influencer? Influencer itu katanya normalnya perempuan sekarang 1 bulan paling dikit 15 juta. Sementara si suami udah ngasih 7 juta plus ngasih kepada ibunya si perempuan plus ngasih biaya kuliahnya adiknya si perempuan. Itu pun perempuannya masih belum punya anak, dikei 7 juta gak terima. Ketika suami pulang kerja minta diambilkan makanan, dibilang apa? Kamu suami patriarki. Itu kalau sama saya gak suwe tak leboni botol lambene patriarki. Nah itu kalau standar TikTok. Nah maka panjenengan kalau lihat video-video di YouTube yang singkat-singkat, ngelihat video-video di TikTok yang singkat, di Instagram yang singkat, itu cukup dijadikan bahan renungan. Ojo dipercaya 100%, jangan ditolak 100%. Seperti kalau Anda sudah sholat, jangan lagi minta kepada Allah diberikan kesabaran. Karena semakin Anda minta sabar, apa yang terjadi? Maka ujiannya semakin berat. Itu ya tidak 100% benar. Kenapa? Yang minta kita untuk berdoa sabar itu siapa? Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil. Itu yang nyuruh Allah. Disuruh minta kepada Allah agar kesabaran kita dikuatkan. Maka kalau ada orang tidak usah minta sabar, yuk kita fahami, kita maknai dengan yang baik. Bagaimana memaknainya? Boleh jadi sholat itu sudah sarana untuk sabar. Karena Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salat. Dianggapnya kalau sudah sholat,
Ojo mana jaluk sabar. Kalau Anda jaluk sabar seakan-akan Anda jaluk ujian. Tidak 100% benar. Tetap minta sabar. Ya Allah, kuatkanlah apa? Kesabaranku. Bahkan Allah minta apa? Isbiru wa sabiru wa rabitu. Sabarlah, kuatkan kesabaran kalian, dan senantiasalah waspada. Jadi tetap jangan kemakan, minta sama Allah dikuatkan sabarnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, untuk pertanyaan kedua, yaitu kami beri kesempatan kepada Irwan. Ini sudah ada bapak-bapak yang sebelah saya, silakan perkenalkan nama dan alamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, nama saya Buku dari sebelah. Selamat datang Pak Buku. Nyusul ini masalah sabar lagi nih. Dengan senang hati, bismillah. Sabar itu katanya nggak ada batasnya ya? Nggih. Iya. Nah, sabar itu mesti ada korelasinya dengan cobaan dan ujian, dan yang terakhir aja, yang terakhir gini. Jadi ada ayat Al-Baqarah yang terakhir, Ustaz. Ya. Yang intinya sih gini aja. Jadi Tuhan tidak akan mencoba suatu umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani di luar batas kemampuan, nggih. Ya. Untuk mengetahui bahwa kita sudah batas ambang sesuai dengan itu gimana? Masya Allah. Matur suwun Pak. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Sip. Ini pertanyaannya berkelas. Kelasnya kelas atas, tinggi. Begini. Kita perlu begini Bu. Setiap kata memiliki makna. Itu harus kita ngerti. Jadi kalau dibilang kesabaran itu tidak ada batasnya, betul. Karena kalau masih ada batasnya, itu namanya bukan sabar. Tapi ingat, itu sabar. Tapi sabarnya manusia terbatas. Paham gak sampai sini? Yang dibilang tidak ada batasnya itu apa? Sabar. Karena kalau masih ada batasnya namanya bukan sabar. Tapi kesabaran manusia ada. Contoh saya ketika mengingatkan anak saya, nak, yuk sholat. Allah bilang apa? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk mendirikan sholat dan yang sabar di dalam memerintahkan sholat. Ketika memerintahkan sholat, Allah nyuruh saya apa? Sabar. Tapi ketika praktek, nak, sholat yuk. Dia main HP. Saya bilang, anakku, yuk sholat nak. Tetap main HP. Saya bilang, nak, sholat. Tetap main HP. 1, 2, 3, disabari gak kena. Berikutnya saya apain? Saya apain? Nah, padahal kalau ngomong perintahnya, ndak boleh ada batasnya. Tapi saya sadar saya ini manusia yang penuh keterbatasan. Maka kalaupun sabar saya lewat, akhirnya keluar dari batas kesabaran, kembali balik maneh, istighfar, tobat, minta ampun kepada Allah, doa, minta kesabarannya kembali dikuatkan. Itu dulu yang pertama mengenai makna. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita tahu batas mentoknya sabar kita? Karena Allah berfirman, tidak mungkin ada ujian melampaui batas kemampuan. Begini, saya balik. Tak walik. Saya baliknya begini. Ketika Allah memberikan kepada Anda ujian berat, Anda tidak tahu apa-apa, moro-moro suami bawa 3 istri yang baru. Ringan atau enteng? Tidak ada bot. Saya cuma tanya ringan apa enteng? Jomplang. Sudah. Nah, sudah. Allah kirimkan ujian berat banget. Maka dibalik saja. Ketika ujiannya berat, Allah pernah tidak zalim kepada manusia? Saya jawab yang kompak, yang di belakang.
Allah pernah tidak zalim kepada manusia? Berarti ketika Allah titipkan ujian berat, pada hakikatnya Allah sedang menitipkan di waktu yang sama potensi yang besar. Berarti ketika ujian berat itu tidak mendatangkan kesabaran, yang salah bukan ujiannya, tapi yang salah kita tidak mampu menggali potensi yang diberikan oleh Allah. Sekarang Ustadz, bagaimana caranya saya tahu? Cuma satu, ilmu. Apa? Ilmu. Tak kasih contoh. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan orang sabar bekal terbaiknya adalah ilmu. Saya ulang. Ibnul Qayyim mengatakan orang sabar bekal terbesarnya adalah orang sabar bekal terbesarnya adalah contoh, ngantuk tapi bisa sholat tahajud. Ngantuk banget tapi dia sabar, ya Allah, berdiri, wudhu, sholat, padahal meripate. Apa yang bikin dia bisa bersabar melawan ngantuknya? Karena ilmu, dia tahu walah tahajud ngono luwe apik tinimbang turu. Dia tahu orang yang sholat tahajud adalah hamba pilihannya Allah. Orang yang sholat tahajud Allah akan berikan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan berikan derajat yang tinggi. Nah, karena ilmunya tadi, ngantuknya kalah. Dia sabar bangun. Contoh kata Ibnu Qayyim, orang yang menanam padi. Ini untuk bahasa kita nggih. Apa? Nanam padi. Orang nanam padi, Bu, seminggu pertama yang keluar apa? Enaknya kopinya itu. Memang pas kalau ngaji sambil bawa kopi gitu ya, pas ngantuk, dituang, diseruput. Oh, enak memang. Saya pernah kayak gitu, ikut daurah gitu. Pas ustadznya lagi serius-serius jelaskan, kerucuk. Aromanya keluar. Wih, tidak apa, monggo. Emang saya tidak sabar? Sudah, kata Ibnu Qayyim, ketika orang nanam padi, seminggu pertama yang kelihatan apa? Daun dan batang yang menyerupai rumput teki. Kok gak pantas ya rumput teki ya? Suket teki. Ditunggu 2 minggu, pancet. Kok suket? 3 minggu, suket. Sebulan, suket. Kalau dia tidak punya ilmu, setelah sebulan kira-kira diapain? Lalapo nandur suket, jret, cabut, buang. Kenapa dia tidak sabar nunggu sampai 3 bulan? Karena tidak punya. Yang menjadikan petani tetap ngopeni suket, tetap ngemes suket, tetap ngelep. Ngerti ngelep? Ngelep suket yang awalnya dianggap seperti suket. Dia mampu sabar seminggu, sabar sebulan, sabar 2 bulan, sabar. Mulai 2 bulan sekian hari mulai keluar bulir padi. 2 bulan seminggu mulai sedikit membesar. 2 sampai 3 bulan waktunya panen. Apa yang menjadikan dia tetap sabar telaten tadi? Ilmu. Karena dia tahu, koncone ngomong, "Apa Mas kok nandur suket?" Kamu belum tahu. Ini ngono Mas kudu suket. Contoh yang lain, orang nanam duren. Duren itu Bu kalau ditanam mulai bijinya sampai keluar buahnya berapa tahun? 5. Orang polo ponjol. Lebih 20 tahun. Apa yang bikin dia sabar nunggu sampai 20 tahun padahal belum tentu orangnya masih panjang umur? Bisa jadi yang makan bukan dia, siapa? Bojone tonggo. Bojone tonggo. Bisa jadi karena pohonnya dijual dibeli. Apa yang bikin dia tetap sabar nunggu sampai 20 tahun, 23 tahun? Apa yang bikin dia sabar? Nah, maka bagaimana kita tahu batas kesabaran kita sampai poin mana? Itu tentunya difahami dengan ilmu. Intinya jamaah sekalian, yakin sabarnya seorang muslim tidak akan pernah membawa kerugian. Mesti bati, mesti seneng, mesti melbu surga. Syaratnya apa?
sabar. Karena ketika orang masuk surga, apa ucapan selamat dari malaikatnya? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Salamun alaikum. Malaikatnya ngomong, "Mas, selamat Mas ya." Kenapa malaikat mengucapkan selamat? Karena panjenengan masuk surga. Apa kata malaikat sebab panjenengan masuk surga? Bima sobartum. Karena kalian sebelumnya sukses dalam urusan sabar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Luar biasa. Saya kasih pertanyaan, hadiahnya amplop 4. 5. Waktu kata dindit sih. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan yang memberikan pertanyaan adalah Ustaz. Silakan para jamaah untuk beramai-ramai atau berebut untuk menjawab. Siap. Dan akan mendapatkan hadiah. Tulisannya dicek. Tulisannya dicek. Kacamata dulu. Oh iya, sip. Tulisannya dicek. Pertanyaannya tidak akan ada yang Anda tulis. Pertanyaannya, jawabannya ya ada. Oh, nomor 1. Pertanyaan pertama. Sebutkan surat dan ayat berapa perintah dari Allah untuk kita berjalan. Yang nunjuk jangan saya, panitia. Monggo panitia, tunjuk salah satu. Monggo silakan. Yang berkerudung pink berkacamata. Iya, silakan Mbak Arin. Pakai mikrofon dan perkenalkan nama serta alamat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, sebut siapa? Bu Helmi. Bu Hilmi. Nama suami apa nama panjenengan itu? Tidak salah ngasih nama ya. Silakan Ibu. Al-Hajj 46. Masya Allah, baca ayat lengkap plus tafsirnya. Baik Ibu, barakallahu fiq. Silakan Don Sewu. Pertanyaan kedua. Dalam surat apa, ayat berapa Allah menyebutkan bahwasannya dunia ini hidup mati adalah tempat untuk melihat suksesnya manusia ketika diuji. Lihat yang pertama tunjuk jari adalah dari Ikhwan, Bapak. Tolong Mbak Ari ke sana. Maaf ya, tunjuk tangan, jangan tunjuk gigi. Ini mesem kabeh kalau saya angkat tangan. Ayat apa, surat apa yang Allah mengatakan bahwa Allah ciptakan hidup, Allah ciptakan mati untuk memberi ujian? Mana tadi yang angkat tangan? Tanggung jawab. Surah Al-Mulk. Masya Allah. Perkenalkan nama dan alamat terlebih dahulu. Nggih. Nama Hasan Fauzi. Nggih, Pak Hasan Fauzi, barakallahu fiik. Suratnya Al-Mulk, betul. Ayatnya, Ayat tunggal. waduh, Ayat 1. waduh. Tapi enggak apa-apa, dapat hadiah. Ayat 2. Nah, ayat 2 Pak, betul Pak. Alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tahu saya. Memang orang kalau ketemu saya mesti grogi kok Mas. Mau saya tambahi tadi. Dah. Bismillah. Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga. Sebutkan yang diinginkan oleh setan di dalam rumah tangga kita. Saya sebutkan 2 hadis. Hadis yang pertama apa? Yang kedua apa? Ngerti apa iki hadiah amplope loro. Ibu yang bermasker hitam berkerudung pink. Kok pink semua dari tadi? Monggo silakan nggih. Silakan menyebutkan nama. Nama, alamat, nomor rekening, status pernikahan. Udah, tunggu dulu, pakai mic. Nggih. Dari Temanggung. Masya Allah. Nggih. 1 bis. Mau rekreasi kemana? Ke sini.
Berapa biayanya bisnya tadi? Per orangnya kena? Masya Allah. Tambahi. Nambahi beban apa? Silakan Ustazah. Sip, keren. Yang kedua. Sip, barakallahu fiik. Jangan panjang-panjang, tambah salah nanti. Sekarang ngono bener. Kok tipis ini? Ini agak tebel. Terima kasih. Tambahi lagi. Masya Allah, Temanggung gini. Kakak saya istrinya orang Temanggung. Dekat RSUD. Perumahan yang rumahnya dokter-dokter itu loh. Perumahan apa itu namanya? Itu. Di situ. Iya, enggak, bukan paramedis. Perumahan itu dulu rumahnya besar-besar, dulu dokter-dokter nginepnya di situ. Deket JNE apa Tiki atau apa itu loh. Duh. Mau tahu banget. Ya saya lupa, pokoknya rumahnya gede-gede itu. Ada masjidnya baru bagus juga besar itu. Itu tetangganya itu, Bu. Itu ada yang Masya Allah itu, Bu. Iya, saya kalau nginep di sana itu di lantai 2. Di kamarnya kakak saya itu. Enak, dan itu mertuanya kakak saya itu punya merpati banyak itu. Terus waktu saya mau pulang diajak makan nyebrang jalan, ada rumah makan dari kayu itu. Kampung sawah. Terus saya pulangnya nyetir sendiri kan, Bu. Capek sampai rumah, Bu. Ya Allah, teman-teman yang saya ajak itu enggak ada yang bantu nyetir. Astagfirullah, kok jadi curhat ya. Sudah, pertanyaan berikutnya. Saya minta yang di sebelah sana ya, ganti sebelah sana. Nggih. Pokok pertanyaannya enteng-enteng aja lah, enggak usah ruwet-ruwet ya. Sekarang begini, Bu. Pertanyaan berikutnya apa ya? Yang gampang ya. Apa hadis secara makna saja, makna, gak usah teliti semuanya. Apa hadis yang menyebutkan bahwa kalau diuji dengan ujian yang berat, terus orangnya ridho, maka apa yang dia dapatkan? Jadi kalau orangnya ridho dengan ujian yang berat dari Allah, apa yang dia dapatkan di dalam hadis tadi? Silakan untuk jodoh kedua. Masya Allah. Ibu-ibu yang berkerudung biru berada di tengah. Panjenengan kok kelihatan ya kerudungnya biru ya? Saya tidak kelihatan dari sini. Kelihatan, Ustaz, kan saya Kelihatan. muda, Ustaz. Saya sudah kebal rayuan, Bu. Ya enggak lah, monggo silakan Ibu. Silakan perkenalkan namanya dan alamat. Berdiri bagus kalau panjenengan kerso. Nggih. Masya Allah, betul Bu. Jadi faman radhiya falahur ridha. Kalau diuji ridha, maka Allah akan ridha. Wa man sakhita falahus sukht. Kalau orangnya murka, maka Allah akan murka. Sip, terakhir dari saya. Pertanyaan terakhir, pertinyiinnya. Mungkin kami beri kesempatan untuk sayap kanan ya. G, sayap kanan. Boleh. Bu, sebutkan secara ringkas 4 tips kalau ternyata pasangan kita tidak sesuai ekspektasi. Saya lihat yang berkerudung hitam duduk di bagian belakang. Tunjuk jari. Paling duluan tadi ya. Saya Dwi dari Salaman. Ah, Ustaz untuk menyebutkan iya, pertama adalah dunia ini adalah tempat ujian. betul. Pelan. Panjangan kayak dikejar malaikat tuh. Pelan-pelan, Bu. Nomor 1, memahami bahwa dunia adalah tempat ujian. Maka pasangan seperti itu bisa jadi berupa ujian. Sip. Nomor 2, Nomor 2 yaitu memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna. termasuk Anda dan saya dan siapapun tidak ada yang keren. Nomor 3, Yang ketiga Rasulullah memerintahkan
Masya Allah. Lalu yang Ini semakin mengganggu aroma ini ya Allah. semua kehidupan manusia tidak keluar dari ketetapan dan takdirnya dari Allah. Wih, luar biasa. Anda lulusan Mesir ya? Enggak. Poltekkes. Oh, saya kira yang main film ayat-ayat cinta itu. Kenapa? Ada Mesir juga di sini. Oh ya, Mesir Muntilan maksud saya. Silakan Ustazah. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Sudah ya? Baik ibu-ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga panjenengan semua oleh Allah Ta'ala diberikan istiqomah. Allah berikan kepada kita semua sehat walafiat. Allah berikan keridhaan kepada kita. Mari sebelum kita berpisah, kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis dan kita berdoa bersama kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita oleh Allah diijabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya Rabbana ya qadhiyal hajat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم يا ربنا هون علينا في سكرات الموت اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.